Gagal bayar Shopee, paylater, es pinjam, begini cara menghindari agar DC lapangan tidak datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masalah Shopee nih. Nah, saya sudah lama yang tidak bahas masalah Shopee, baik itu es pinjam atau Shopee paylater. Nah, di sini banyak orang yang merasa cemas dan takut tentang kemungkinan datangnya DC Shopee yang datang ke rumah kalian. Mungkin salah satunya kalian yang sedang gagal bayar di Shopee pinjam atau Shopee paylater. Dan akhirnya kalian mencari cara untuk menghindar dari penagihan atau DC lapangan dari incaran DC Shopee. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, dan saya akan bahas di sini. Pokoknya simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja nih. Yang pertama, cukup hanya dengan menghapus pinjaman data di aplikasi dari ponsel kalian. Setelah itu, hapus aplikasinya dan jangan diinstal ulang. Jangan di-download lagi di aplikasinya, ya, untuk menghindari pelacakan atau penagihan utang yang lebih lanjut. Nah, itu cara untuk menghindari dari DC-nya. Nah, jika kalian menghapus aplikasi pinjol, kalian juga bisa menghilangkan akses mereka ke data lokasi kalian yang terhubung ke ponsel kalian. Dengan kata lain, mereka tidak akan lagi mengakses informasi lokasi melalui aplikasi tersebut. Ya, ini sih jaga-jaga aja kalau DC-nya bisa tahu lokasi kalian di mana, akhirnya bisa datang ke tempat kalian. Namun perlu diingat lagi bahwa DC pinjol akan mencoba berbagai cara untuk melacak kalian. Dan mereka dapat mencari informasi mungkin di sosial media kalian atau di Facebook kalian. Nah, termasuk pengikut atau yang kalian ikuti. Dan mereka juga akan mencoba mungkin menghubungi kalian melalui kontak-kontak darurat yang kalian cantumkan. Atau mencari alamat kalian termasuk di alamat KTP, domisili, alamat tempat tinggal, atau alamat kantor. Bahkan di luar kontak darurat itu bisa dilacak. Banyak banget nih DC-DC Shopee yang menelepon di luar kontak darurat yang pingin mencari kalian, keberadaan kalian itu ada di mana. Meskipun mereka dapat mencari informasi kalian, mereka itu tidak selalu memiliki akses yang akurat atau pasti. Semua itu tergantung wilayah dan lokasi kalian itu berada di mana saat kalian gagal bayar. Jadi, yang terpenting adalah bahwa kalian tetap berhati-hati dengan data pribadi kalian dan memastikan bahwa data pribadi kalian itu tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk menjaga keamanan data kalian, pastikan tidak memasang aplikasi dari sumber yang tidak percaya dan tetap berhati-hati dalam berbagai informasi pribadi kalian, ya. Jangan sampai kalian klik sembarangan atau mengisi-isi data-data sembarangan, itu jangan sampai ya. Nah, jadi begini, meskipun menghapus aplikasi di pinjaman online adalah langkah yang tepat, namun tidak menutup kemungkinan DC Shopee ini akan menghubungi kontak-kontak selain di kontak darurat kalian yang saya sebutin tadi itu. Bisa saja DC Shopee itu melakukan hal seperti itu. Pokoknya pengen tahu lokasi kalian tuh ada di mana gitu. Jika kalian menanyakan solusi yang tepat, jawabannya tidak ada solusi yang tepat selain dibayarkan tagihannya, ya, gitu kan. Yang jadi masalahnya di sini kalian sudah tidak ada lagi uang untuk membayar dan sudah tidak lagi mampu lagi untuk melunasi cicilan, ya. Itu masalahnya. Jika sudah berada di titik ini, yang perlu kalian lakukan yaitu stop membayar dan jangan gali lubang tutup lubang. Karena itu akan percuma dan sangat percuma saja, ya. Nah, intinya kalian siapin mental yang kuat untuk menghadapi teror dan tekanan DC. Jika tidak sanggup berbicara dengan DC di via telepon, sebaiknya jangan diangkat dan jangan balas pesan dari DC. Karena semakin kalian balas pesan DC, kalian akan semakin ditekan dan itu akan mempengaruhi mental kalian, ya. Dan kalian akhirnya jadi makin gugup. Nah, dengan cara seperti ini tidak menutup kemungkinan DC akan telepon ke kontak lain dong. Dan ini akan menyebarkan sebaran data tagihan kalian kepada kontak-kontak yang mereka hubungi. Dan ini adalah tindakan yang mungkin dilarang OJK dan sangat dilarang OJK. Menyebarluaskan data nasabah yang telat bayar atau gagal bayar itu kan melanggar hukum, ya. Nah, di sini kalian tidak perlu panik ya. Jangan merasa malu karena data kalian sudah disebar data. Justru kalian harus lebih menguatkan mental. Coba kalian jelaskan kepada orang-orang yang sudah dihubungi DC. Jika ada lagi telepon dan pesan dari DC, harap jangan direspon, sebaiknya abaikan. Bilang saja sama kontak daruratnya seperti itu. Karena semakin lama kalian abaikan DC, akan semakin malas menghubungi kalian, ya nggak? Nah, berbeda dengan kalian yang selalu merespon DC, maka akan semakin sering kalian dihubungi sama mereka, sama si DC-DC ini. Intinya sih, jangan pernah kalian memikirkan takut ada DC yang datang ke rumah, karena itu hanya akan membuat mental dan pola pikir kalian itu malah jadi lemah. Karena membayangkan bagaimana jadinya jika DC sampai rumah kalian. Padahal, semua yang apa kita pikirkan belum tentu terjadi, dan belum tentu apa yang kita pikirkan akan jadi lebih buruk atau akan jadi lebih baik. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga kalian makin kuat, gagal bayar di Shopee. Tenang aja, masalah atau ada DC atau tidak, yang penting kalian bisa kuatin mentalnya aja. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.